Halo, selamat pagi dengan Bu Gigi di sini. Kita akan mereview hasil pertandingan semalam Timnas Indonesia U20 di Mandiri U20 Challenge Series, di mana kita kalah 2-0 dari Timnas Suriah. Gol pertama dibuat oleh Majmanaf pada babak pertama, dan babak kedua oleh Anas Hussein dari Timnas Suriah. Dengan kemenangan ini, Timnas Suriah sudah mengantongi 2 kali kemenangan, sedangkan Timnas Indonesia belum sama sekali mendapatkan kemenangan pada turnamen ini. Ini merupakan pukulan yang cukup telak bagi pelatih Indra Safri dalam persiapan Piala Asia nanti. Jadi kita sudah kalah 2 kali, ini harus dievaluasi. Banyak permainan kita tidak berkembang, di mana pada babak pertama peluang berbahaya Indonesia itu hadir di awal-awal laga, di mana tendangan Doni Tri Pamungkas mengarah ke gawang Suriah, namun hanya mengenai tiang gawang. Namun pada babak pertama ini terlihat sekali Timnas Suriah sangat mendominasi pertandingan semalam, di mana Timnas Indonesia tidak bisa membangun serangan dan tidak leluasa dalam memegang bola. Ini sangat disayangkan karena kita tahu sendiri bahwa ini merupakan ajang untuk latihan bagi Timnas Indonesia di Piala Asia U20, tapi hasil yang kurang memuaskan. Seharusnya kita bisa memetik kemenangan melawan Suriah ini, karena kita punya pengalaman kalah kemarin 1-0 atas Jordan. Seharusnya kita bisa menjadi pelajaran, namun pada pertandingan semalam kita juga mengalami kekalahan. Lalu pada babak kedua pelatih Indra Safri membuat dua pergantian pemain, di mana Kakak dan Tony ditarik keluar dan digantikan oleh Aditya dan Afrizal. Babak kedua ini Timnas Indonesia U20 mencoba tampil lebih menekan, serangan demi serangan mereka lancarkan ke gawang Suriah. Namun Timnas Indonesia justru mengalami kebobolan pada menit ke-62 dengan skema tendangan bebas. Anas Hussein melepas tembakan mendatar dan membuat Ikram salah langkah sehingga bola masuk dan menjadi gol, dan Suriah unggul 2-0 atas Timnas Indonesia. Usai kebobolan, Timnas Indonesia sempat memperkecil kedudukan setelah tendangan Rizky Afrizal berhasil membobol gawang Suriah. Namun sayang, gol ini dianulir oleh wasit karena Afrizal sudah berada di dalam posisi offside. Pada babak kedua ini kedua tim sama-sama menjual beli serangan, namun skor tetap 2-0 tidak berubah, dan kemenangan atas Timnas Suriah.
seperti yang tadi saya bilang bahwa ini merupakan ajang uji coba, ajang untuk berlatih. Seharusnya memang bisa kita mencoba beberapa skema permainan, tapi terlihat pada 2 pertandingan ini timnas Indonesia itu permainannya itu tidak berkembang, justru malah tertekan oleh tim-tim lawan, apalagi nanti saat Piala Asia nanti tim-timnya tim elit di Asia. Ini harus jadi pelajaran penting bagi pelatih Indra Safri untuk mematangkan timnya kembali untuk tampil baik di Piala Asia nanti. Lalu selain berita mengenai timnas U20, saya juga akan menginformasikan mengenai kepulangan Sintayong ke Korea Selatan, di mana kepulangan ini amat sangat mengharukan, di mana banyak sekali para supporter timnas Indonesia yang datang untuk mengantar Sintayong. Bahkan di sana juga Sintayong hampir menangis dengan kepulangan ini. Padahal kita tahu sendiri bahwa Sintayong sudah melatih timnas Indonesia sudah cukup lama. Sudah ada ikatan batin. Saya rasa pelatih yang paling mencintai timnas Indonesia dan dicintai oleh para supporter ialah Sintayong, karena kita tahu sendiri dia adalah pembuat sejarah bagi timnas Indonesia yang semula kita tidak bisa lolos Piala Asia melalui jalur kualifikasi sekian lama, akhirnya kita mampu lolos. Kita juga mampu lolos ke 16 besar. Lalu juga kita perempat final Piala Asia U23. Lalu kita playoff untuk Olimpiade, namun gagal. Tapi kan itu suatu pencapaian yang dilakukan oleh Sintayong. Jadi kalau saya melihat ini merupakan suatu penghormatan bagi para pendukung tim nasional Indonesia kepada pelatih yang sudah mendedikasikan cukup waktu yang lama, sekitar 4-5 tahun. Jadi memang dengan adanya kepergian Sintayong ini membuat hati para penggemar sedih, dan saat ini para penggemar timnas Indonesia tidak lagi menuntut proses dari Coach Patrick, mereka ingin hasil. Jadi pelatih yang sekarang bukan dituntut proses lagi. Kalau zaman Sintayong kan mereka menuntut selalu bilang proses gitu kan, bagaimana proses itu dijalankan, bagaimana membangun tim nasional Indonesia. Tapi saat ini sudah bukan lagi proses lagi, melainkan hasil yang harus dicapai oleh timnas Indonesia adalah lolos ke Piala Dunia 2026. Itu merupakan harga mati, karena sudah mengganti pelatih yang sudah lama menaungi tim nasional Indonesia. Kalau menurut saya pergantian pelatih di tengah-tengah kualifikasi hal yang biasa,
tapi caranya itu menurut saya agak kurang etis karena mengganti saat pelatih itu masih menjabat. Dia sudah melakukan interview sana sini. Pak ET sudah interview pelatih baru pada 25 Desember. Seharusnya tidak seperti itu. Harusnya dievaluasi dulu, dibicarakan dulu. Kalau misalkan tidak tidak ketemu jalan keluarnya, silahkan diungkapkan gitu kan di depan publik. Bahkan kan ini juga masih misterius karena kita tidak tahu versi Sintayong seperti apa, karena dia tidak mau berbicara apapun kepada media karena menurut Coach Sintayong dia tidak ingin mengganggu momen tim nasional Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi kita tetap dukung dimanapun Coach Sintayong berada. Kita tetap dukung timnas Indonesia untuk lebih berkembang lagi, maju sepak bola Indonesia. Salam sepak bola.